Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Hari ini, 77 tahun sudah Indonesia merdeka. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 menandai babak baru pemerintahan di bumi Nusantara menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Nasionalisme ini bukanlah datang tiba-tiba. Perjalanan panjang kebangkitan nasional telah dibangun setidaknya sejak 1908 sebagai bentuk perlawanan atas ketidakadilan para penguasa dari bangsanya sendiri yang bersekongkol dengan pemerintah kolonial. Salah satu pemantik semangat kebangsaan nasional Indonesia ini adalah terbitnya sebuah novel berjudul Max Havelaar yang ditulis oleh seorang Belanda dengan nama pena Multatuli. Empat overlander Indonesia tergabung dalam tim ekspedisi Discover Nusantara menelusuri jejak peradaban leluhur untuk memperkuat akar identitas bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Hari ini, tim Discover Nusantara berkumpul kembali. Setelah jeda hampir 2 tahun karena pandemi. Jumpa lagi. Udah gak gondrong. Tambah gemuk dikit. Iya. Naik satu on. Ada yang berbeda dari ekspedisi kali ini. Tak hanya Hauke, Sani, Jimmy, dan Ruli. Kawan-kawan mereka dari Indonesia X-Country Explorer dan Indonesia Motorhome juga turut serta dalam Discover Nusantara kali ini. Sebelumnya saya mau welcome yang pertama kali ikut siapa? Antoni sama Andi ya. Welcome ya. Moga-moga bisa lanjut sama kita. Rama. Pura-pura bahagia. Ada yang masih ketinggal nggak? Jadi kita semua GPS di log ke Museum Multatuli. Setelah semua peserta tiba di rest area KM 43 Tol Jakarta Merak, perjalanan ekspedisi Discover Nusantara dimulai. Ruli sudah di pintu tol keluar ya. Boleh line up satu persatu di belakang saya. Boleh ikutin KR nomor 2, silakan. Om David. Di belakang
Tadinya kita memang jalan 4 mobil, ada saya, Pak Hauke, Pak Jimmy, dan Pak Sani yang awal membentuk Discovery Nusantara ini. Dan banyak teman-teman yang sekarang antusias dan ingin ikut perjalanan Discovery Nusantara. Ya, semakin banyak teman-teman yang terinspirasi tentang sejarah Nusantara gitu. Kita menuju ke Museum Multatuli. Jaraknya dari sini sekitar 47 kilo ya. Jarak tempuh 47 kilo, kira-kira memakan waktu 40 menit. Gitu, ganti. Rapat, maju ya, benar. 23 rangkaian kendaraan menuju Museum Multatuli di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Waktu tempuh ke Rangkas Bitung semakin cepat dengan dibukanya jalan tol Serang Panimbang Seksi 1. Proses pembangunan tol ini dibagi menjadi 3 seksi. Seksi 1 sepanjang 26,5 km menghubungkan Serang Rangkas Bitung. Paling kiri yang mobilnya tinggi. Seksi 2 dan 3 ditargetkan selesai pada Agustus 2023. Jika 3 seksi ini selesai, maka akan mempercepat jarak tempuh dari Jakarta ke kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung yang biasanya ditempuh 4 hingga 5 jam menjadi hanya 1,5 sampai 2 jam saja. Sekarang kita mau masuk daerah Rangkas Bitung. Kebetulan tadi lewat jalan tol yang baru, memang sangat ngebantu sekali. Biasanya kesini kita makan waktu hampir 2 jam, ini sekarang cuma 1 jam tadi dari kita start awal. Ini siapa? Setelah 40 menit mengaspal, mereka tiba di lokasi yang terletak tepat di sebelah timur alun-alun Rangkas Bitung. Museum Multatuli adalah museum milik pemerintah Kabupaten Lebak yang pengelolaannya diserahkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak. Menempati bekas bangunan kediaman Wedana Rangkas Bitung yang telah digunakan sejak tahun 1923. Museum ini dibuka untuk umum dan gratis sejak diresmikan pada 11 Februari 2018. Hari Bapak, silakan. Enggak. Silakan Pak. Silakan. Wilujeng Sumping Bapak, selamat datang di Museum Multatuli. Silakan, mangga. Iya, boleh. Di sini dulu Pak. Biasanya kita di peruang. Setiap ruang kita jelajahi satu-satu. Nah, Museum Multatuli sendiri memiliki 7 ruang yang kemudian dibagi ke dalam 4 tema besar. Tema yang pertama bercerita mengenai sejarah kolonial, kemudian tema yang kedua bercerita mengenai sejarah Multatuli dan mahakaryanya. Yang ketiga bercerita mengenai sejarah Lebak dan Banten. Kemudian yang terakhir tentang Rangkas Bitung masa kini. Nah, sekarang kita berada di ruang Selamat Datang. Di ruangan ini kita punya atau kutipan Multatuli yang begitu sangat familiar. The Calling of Man to be Human. Nama museum ini diambil dari nama pena seorang penulis Belanda bernama Edward Douwesdager. Ia adalah seorang asisten residen Lebak yang bermukim di Rangkas Bitung pada bulan Januari hingga Maret 1856. Pada tahun 1860, ia menulis sebuah novel berjudul Max Havelaar dengan nama pena Multatuli yang berarti banyak yang aku sudah derita. Max Havelaar bercerita tentang sistem tanam paksa yang menindas kaum bumi putra di daerah Lebak, Banten. Karya ini merupakan novel pertama yang dengan jelas dan lantang membeberkan nasib buruk rakyat yang dijajah. Terbitnya novel ini membuat kegemparan di negeri Belanda dan Eropa, di mana kehadiran Max Havelaar menunjukkan bahwa kesejahteraan di Eropa berada di balik penindasan di Hindia Belanda.
Kehadiran Max Havelaar juga mengilhami semangat kebangsaan di Indonesia, yaitu semangat melawan sistem kolonialisme Hindia Belanda yang bersekongkol dengan feodalisme lokal yang menindas rakyat jelata. Beberapa tokoh nasional yang terinspirasi Max Havelaar, di antaranya adalah R.A. Kartini, Soekarno, dan Ahmad Subarjo. Dalam surat-suratnya ke sahabat penanya di Belanda, Kartini mengaku memiliki dan suka novel Max Havelaar. Ia terinspirasi. Lewat surat-suratnya itu, ia menyampaikan pikiran-pikirannya tentang nasib dan kedudukan wanita. Kemudian terbitlah buku Habis Gelap, Terbitlah Terang. Dalam pembelaannya yang berjudul Indonesia Menggugat, di persidangan Hindia Belanda pada tahun 1930, Soekarno mengutip Multatuli untuk menggambarkan bentuk penghisapan imperialisme Belanda pada rakyat Indonesia. Ahmad Subarjo, dalam memoarnya Kesadaran Nasional, juga mengaku membaca Max Havelaar sejak remaja dan mendapatkan gambaran bagaimana kolonialisme dijalankan. Jenis kopi yang ditanam ketika masa tanam paksa jenisnya Robusta, Bapak. Jadi bukan Arabica. Mesin penggiling kopinya, Pak. Setelah mengunjungi Museum Multatuli, tim ekspedisi menuju bekas rumah Multatuli yang berada tak jauh dari museum ini. Tepatnya berada di belakang kompleks RSUD Dr. Aji Darmo, Rangkas Bitung. Ini kita kemana ini sekarang? Nah, sekarang kita mau ke rumahnya Multatuli, cuman sudah belum dibugar, jadi tinggal separuh. Katanya di belakang ini alun-alun barat nih, dekat rumah sakit. Mana kita? Rumah sakit itu, Pak ya? Rumah sakit umum, rumah sakit PC, Pak. Yang ada rumahnya Multatuli belakang. Kalau ada gawat darurat di sini katanya. Oh, ya sini, Pak. Belakang jalan, Pak. Iya, ini. Mau ke nyabrang, Lor? Bisa di dalam. Dalam rumah sakit? Ya, bisa. Kalau Bisa luarnya sana lah. Bisa keluar jalan sana tapi cepat. di sana ya? Ya, ya. Bisa jalan sini, Pak. Sebelah mana, Pak? Oh, dari sini ngambil kanu aja langsung tuh ya, yang logistik itu, lorong, pas parkiran tidak terawat sih. Oh. Masuk rumah sakit. Ini kita lagi ada di rumah sakit umum di Rangkas Bitung. Nah, kita lagi mau lihat nih sisa-sisa dari rumah Multatuli yang sisa ya. Nah, ini coba kita mau visit, mau lihat. Moga-moga bisa ada perhatian dari pemerintah untuk membetulkan sisa-sisa dari rumah Multatuli. Nah, ini kalau kita lihat ya, ternyata ini rumah ini memang batu batanya masih belum dibakar. Ini kita bisa lihat di sini. Yaitu seperti tanah liat gitu. Ini dari sekarang sudah tinggal sisa-sisa saja, dan mungkin juga ini sudah melalui beberapa renovasi ya, karena batunya campur ukurannya, ada yang tebal, ada yang kecil. Nah, ini kan batunya masih dari itu masih terbuat dari tanah liat. Dari tanah liat. Itu atap. Rumahnya nggak kerawat deh, kalau rumah sejarah. Budaya, ya. Iya. Sayang sekali nih. Ya, setelah dari Cagar Budaya rumahnya Multatuli, kita udah setengah 12 mau makan siang di sekitaran sini ada restoran Ramayana. Ayo kita makan yuk. Makan. Ke mobil kita makan. Makan bro, makan.
Menjelang tengah hari, peserta ekspedisi Discover Nusantara mulai meninggalkan kawasan Museum Multatuli. Tujuan berikutnya adalah situs Salakanagara Cihunjuran di Pandeglang, Banten. Namun, mereka mampir dulu ke sebuah rumah makan untuk makan siang bersama. Ya, tadi setelah kita makan siang di rumah makan Ramayana, sekarang rombongan melanjutkan kembali perjalanan menuju ke Salakanagara. Salah satu situs peninggalannya itu kira-kira jarak dari sini sekitar waktu tempuh 1 jaman lah. Dan rombongan juga masih tetap jalan semua, ada sekitar 20 mobil. Jarak Museum Multatuli ke situs Salakanagara Cihunjuran adalah 37 km dengan waktu tempuh kurang lebih 80 menit. Meskipun jarak tempuh hanya separuh dari jarak sebelumnya, namun memakan waktu lebih lama karena tidak ada akses tol. Jalur menuju ke sana melintasi hamparan sawah dan perbukitan yang masuk dalam kawasan Kabupaten Pandeglang, Banten. Sampai di lokasi, hujan masih lebat. Para peserta Discover Nusantara menunggu reda sambil menikmati kopi di warung milik warga. Kopi. Lagi kopi ini pahit semua. Pahit. Gula sidik lah dan uripku wis pahit Bu. Coba ngerti. Rasanya biar lihat saya manis. Oh ya, oh iya. Ada apa sih sana, ada petilasan atau apa? Ada makam Pak. Makam siapa? Makam panjang sepertinya saya jantung lah kalau gitu. Iya. Saya panjang saya jantung. Ya, Ini saya jantung ini. Saudaranya ini. itu mah panjang banget. Ada makam saya jantung. Setelah hujan reda, mereka berjalan menuju situs Salakanagara. Dalam episode pertama Discover Nusantara telah dipaparkan bahwa Salakanagara adalah kerajaan pertama di Nusantara yang tercatat sejarah. Kali ini, tim Discover Nusantara bermaksud ziarah ke petilasan Aki Karim, alias Aki Tirem, alias Anging Dharma.